Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Kamil Baik. Di video kali ini saya akan share lagi ke kalian tentang laporan PKL atau prakerin ya. Di laporan kali ini yaitu jurusan administrasi perkantoran ya. Nah, di sini saya sudah buatkan buat kalian yang jurusan administrasi perkantoran atau sering disebut AP ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagian-bagian mana saja yang harus kalian edit di laporan ini. Nah, pertama di cover itu udah jelas nih sih. Saya kasih titik-titik, kalian isi di bagian atau tempat PKL-nya di mana. PT atau CV boleh tinggal kalian rubah. Kemudian tahun pelajaran ini, berarti kalau tahun ini 2021 dan sampai dengan 2022. Kemudian ini udah pasti logo kalian rubah menggunakan logo sekolah kalian masing-masing ya. Kemudian ini identitas kalian di sekolah, nama, NIS, kelas, sama program keahlian kalian udah jelas, berarti administrasi perkantoran. Nah, ini yang saya merahin teksnya, berarti kalian ganti nama sekolahnya. Nanti kalau sudah dimerahin kalian ganti dengan warna hitam. Kemudian berikutnya lembar pengesahan masih sama yang sebelum-sebelumnya, formatnya masih sama. Lembar pengesahan pertama yaitu lembar pengesahan sekolah. Nah, ini judulnya diambil dari yang di atas, berarti judulnya hasil praktik kerja industri prakerin di mana, jalannya jalan perusahaannya di mana tempat perusahaan. Nah, tanggal ini laporan di printnya tanggal berapa, di printnya tanggal berapa, atau pas mau tanda tangan juga boleh ya, pasti tanggal di printnya biasanya tanggal berapa. Kemudian ini isi nama program kalian siapa, pembimbing ini pembimbing sekolah ya, ini saya kasih tanda kurung. Nah, pembimbing sekolah berarti guru, pembimbing yang nganter kamu ke perusahaan atau yang monitoring kamu dari sekolah ke perusahaan, guru kamu siapa namanya. Kemudian ini kepala sekolah lengkap dengan gelarnya. Lembar pengesahan kedua yaitu lembar pengesahan dari pihak perusahaan. Nah, ini berarti sama judulnya, ini juga sama seperti yang di atas. Kemudian ini yang bedanya adalah nama direktur atau pembimbing perusahaan, ini nama pembimbing dari perusahaan, siapa yang membimbing kamu di perusahaan. Kemudian di pengesahan ketiga, lembar pengesahan penguji sidang. Nah, kalian kan nanti disidangkan atau diujikan kan laporannya. Nah, nanti suka dibuat jadwalnya, siapa penguji 1, penguji 2, nih tulis kalian nama-namanya. Ini tanggal berarti bukan tanggal dicetak, berarti tanggal kalian sidang kapan. Kemudian di sini ada surat pernyataan, tinggal kalian isi identitas kalian, nama orang tua dan alamat. Kemudian ini saya merahkan, kalian ganti nama sekolahnya, dan ini nama kalian, kemudian nama orang tua kalian. Ini nama orang tua biasanya ayah ya, tanda tangan nanti ketika sudah dicetak. Kemudian identitas kalian nih, identitas siswa ini sudah lengkap, tinggal kalian isi. Kemudian ini tanggal berapa kalian isi identitas ini, kemudian tanda tangan kalian, NIS, nomor induk sekolahnya isi. Selanjutnya ada identitas dunia usaha atau industri ya. Ini adalah profil ya atau identitas nama perusahaan yang harus kalian isi. Tempat PKL kalian isi di sini. Minta datanya ke perusahaan atau minta ke pembimbing kalian yang ada di tempat PKL kalian. Kemudian nanti kalau sudah selesai, pembimbingnya siapa ya namanya di sini, berarti
pembimbing. Nah, siap. Nah, di sini nanti isi nama pembimbingnya siapa. Nah, oke, harusnya gini ya. Kemudian selanjutnya kata pengantar sama seperti yang sebelumnya. Kalian tinggal isi. Di sini kalian mengucapkan banyak terima kasihnya ke siapa saja dari mulai paling atas sampai bawah. Di sini udah saya buatkan standarnya. Yang pertama ini ada nama pembimbing perusahaan siapa, pembimbing di perusahaan siapa, staf misalnya. Ada yang kalian mau tambahkan silahkan. Penulis silahkan, boleh kalian hanya tulis penulis atau nanti kalian kasih nama kalian di sini juga boleh. Kemudian daftar isi, ini daftar isi tidak usah saya jelaskan. Kenapa saya tidak buatkan daftar isi? Karena saya sudah membuat tutorialnya cara daftar isi otomatis bagaimana membuatnya. Di sini linknya udah saya cantumin. Tinggal kalian baca. Kemudian daftar tabel. Kalau misalnya kalian di laporannya nanti ada daftar tabel atau menambahkan tabel, ini tutorialnya. Begitu juga di daftar gambar. Ini sudah saya buatkan tutorialnya. Tinggal kalian lihat, buat saja langsung. Kemudian di laporan ini di jurusan administrasi perkantoran saya buat 5 bab ya, sistematikanya, susunannya. Pertama di bab pendahuluan, di sini latar belakang prakerin, nanti kalian mengubah atau editnya di teks atau paragraf yang saya merahkan. Silahkan kalian baca. Berarti yang XX nih kalian rubah nama SMK-nya, kemudian kalian mulai tanggal prakerinnya dari kapan sampai kapan, di sini kalian tinggal rubah. Kalau sudah dirubah berarti teksnya diganti warna hitam. Landasan hukum pelaksanaan prakerin kalian tidak usah diedit, ini udah landasan hukum dari pemerintah, jadi tidak usah. Maksud dan tujuan kalau kalian misalnya ada tambahan bisa kalian tambahkan. Tujuan kebagi dua, umum sama khususnya juga. Manfaat prakerin di sini saya udah buatkan. Kalau misalnya kalian ada referensi yang lain silahkan boleh tambahkan, bagi siswa, bagi sekolah, sama bagi perusahaan udah saya buatkan. Kemudian tempat pelaksanaan ini kalian edit ya, kalian edit tempat pelaksanaan kalian PKL di mana, di jalan, alamatnya di mana, nama teleponnya apa, emailnya kalau ada boleh, webnya kalau ada isi. Kemudian waktu pelaksanaan. Nah, waktunya dari mulai kapan sampai kapan. Biasanya kalian kan PKL-nya selama 3 bulan tuh. Nah, buat dari mulai kapan sampai kapan nih saya udah merahkan, tinggal kalian edit. Ada metode pengumpulan data. Di sini sudah saya buat. Maksudnya metode pengumpulan data itu kalian dapat informasi atau referensi dari mana dapatnya gitu. Metodenya pakai apa? Di sini sudah saya buat, ada observasi sama wawancara. Kalau kalian punya metode yang lain silahkan. Kemudian bab 2 yaitu gambaran umum perusahaan. Ini saya kosongkan, kasih titik-titik. Kenapa? Karena setiap kalian tempat PKL-nya pasti beda-beda, makanya pasti di bab 2-nya pasti beda karena ini menyangkut tentang profil atau gambaran perusahaan tempat kalian PKL. Contoh di sini sejarah perusahaan, berarti kalian harus cari tuh informasi tentang sejarah perusahaan. Kalian boleh minta ke pembimbing kalian yang ada di tempat PKL atau kalian bisa nyari di website perusahaannya. Kedua, misalnya visi misi tuh, silahkan kalian cari. Misalnya kalau ada struktur organisasi, silahkan. Biasanya pasti ada kalau tempat perusahaan, masa nggak ada strukturnya. Makanya minta, ini saya sudah ada contohnya ya. Kemudian di perusahaan pasti ada job deskripsinya atau tanggung jawab setiap divisi ya. Dari mulai direktur, keuangan, ngapain gitu kan. Tuh kalian minta tuh kalau ada datanya ke perusahaan. Tapi ini sifatnya
Kalau ada tambahin, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh aja. Kalau misalnya kalian di perusahaan struktur organisasinya sama, ya berarti ini tidak usah kalian hapus atau tidak usah kalian edit. Kemudian di setiap perusahaan biasanya ada program sama layanan perusahaan itu apa sih? Itu programnya apa, layanan perusahaan itu jenisnya jenis perusahaan apa, di bidang apa gitu, maksudnya bidang jasa atau bidang sosial atau apapun. Nah, kalian isi di sini minta gambarannya atau kalau bisa minta bimbingannya. Pak, ini di perusahaan ini bergerak di bidang apa, ada enggak penjelasannya. Nah, di sini kalian isi tuh. Kemudian misalnya ada peraturan standar operasionalnya bagaimana di perusahaan tersebut, berarti isi. Kalau tidak ada dalam bentuk teksnya atau paragrafnya, yang nggak usah. Yang penting mah, yang paling penting itu di gambaran perusahaan yaitu silakan sejarah itu penting, visi misi itu penting, struktur organisasi. Udah cukup sih biasanya itu. Tapi kalau misalnya di websitenya ada lengkap, isi aja di sini di Kopas. Cuma nanti alamat websitenya kalian taruh di daftar pustaka sebagai referensi kalian dapat informasi dari mana. Begitu untuk bab 2 ya. Selanjutnya di bab 3, ini landasan teori. Nah, landasan teori ini referensi atau yang berhubungan dengan pembahasan yang akan kalian bahas di bab 4 ya. Apa yang sudah kalian PKL-kan yang berhubungan dengan apa di situ, kalian buat landasan teorinya. Contoh di sini administrasi perkantoran, berarti kita ambil pengertian tentang administrasi perkantoran dulu nih, yang umumnya dulu, baru nanti konkret ke yang khususnya. Ini saya buat, ini pasti sama nih, ini nggak usah kalian edit. Kalau tentang administrasi perkantoran, nah ini fungsi sama tujuannya apa, ada administrasi perkantoran, ini nggak usah kalian rubah. Nah, paling yang dirubah ini di dasar teori kejuruannya. Di dasar teori kejuruannya itu kalian sudah ngapain, terus dibuat tuh landasan teorinya. Misalnya kalian di tempat PKL membuat surat jalan atau faktur, oh berarti kalian harus cari tentang dasar teori kejuruan yang berhubungan dengan ini, itu pengertiannya, fungsinya apa, kayak gitu kan. Contoh di sini yang administrasi perkantoran, dia PKL-nya tentang membuat surat jalan, SP atau faktur. Nah, di sini langsung pengertian surat jalan, SP atau faktur. Nah, di sini udah saya buatkan contohnya. Surat jalan adalah bla bla bla. Kemudian tujuan surat jalan faktur apa? Komponen yang ada di surat jalan faktur itu apa? Gitu. Kemudian mau apa lagi? Oh, cari tempat PKL itu input data sama output data. Oh, berarti kalian cari tuh. Pertama input data apa pengertiannya, output data itu apa pengertiannya gitu. Ini udah saya kasih contohnya, tinggal kalian baca. Terus misalnya saya boleh nambahin nggak di tempat PKL saya buat surat menyurat. Ya udah kalian cari tuh tentang surat apa yang kalian buat gitu. Terus pengertiannya apa gitu. Pengertian misalnya surat tentang surat pengiriman barang. Ya udah, surat pengiriman barang cari pengertiannya tuh di Google banyak. Kemudian format membuat surat pengiriman barang kayak gimana? Fungsinya buat apa? Cari tuh ininya, teori-teorinya. Kopas aja di sini rapihin gitu. Nah, itu jadinya nanti standar landasan teori jadinya. Nah, cuman kalian bukan hanya asal copy paste, tapi kalian jangan lupa tuh sumber ininya, alamat dapat infonya dari mana tuh di copy tuh, linknya dari mana gitu, copy buat nanti kalian taruh di daftar pustaka. Nanti di bawah ada kita bahas daftar pustaka. Nah, itu untuk penjelasan di bab 2 mengenai landasan teori ya. Jadi landasan teori itu apa yang kalian kerjakan mengenai
eh, di tempat PKL, kalian pilih beberapa, cari tuh landasan teorinya. Kemudian di bab 4. Nah, di bab 4 ini ada bab pembahasan intinya, yaitu hasil kegiatan praktek kalian di tempat PKL atau prakerin. Nah, di pertama ada waktu pelaksanaan nih, kalian isi dari kapan sampai kapan, tempatnya di mana. Kemudian misalnya jam kerjanya kalian ada shift, ya ini formatnya udah saya buatkan. Kalau tidak ada, berarti jam kerja dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, udah nggak ketik. Kemudian nih kegiatan prakerin. Yang selanjutnya kegiatan prakerin ini saya buat tidak dalam bentuk tabel, tapi ini saya buat bentuk portofolio ya. Jadi apa yang kalian sudah buat atau kalian kerjakan di tempat PKL, gambarnya kalian cantumin di sini, ditambahin contoh. Berikut kegiatan umum penulis melaksanakan praktik kerja industri. Maaf, ini yang meliputi, berarti kegiatan umum itu dirangkum tuh apa yang sudah kalian kerjakan, ngapain aja selama 3 bulan. Misalnya ada 10 kegiatan itu yang berbeda, yang sama nggak usah ditulis lagi gitu. Contohnya membuat surat jalan faktur nih, contoh gambarnya, jadi bentuknya ada hasil kerjanya gitu. Kemudian membuat faktur nota, ini ada gambarnya. Membuat input data atau menginput data, ini input datanya contohnya gitu. Misalnya lagi membuat kop surat, berarti kalian hasil kalian membuat kop suratnya di sini nih, portofolionya dicantumin di sini. Membuat surat pengiriman misalnya, berarti portofolio di sini. Itu ya, berarti bisa kalian lanjut tambahin gambar-gambarnya apa yang sudah kalian hasilkan di tempat PKL, ditaruh di sini hasilnya. Terus nah baru nih sudah selesai kegiatan yang sudah kalian lakukan, dirangkum dalam bentuk gambar juga. Baru ada kesan dan kendala pelaksanaan prakerin. Ini udah saya buat, tinggal kalian tambahin yang titik-titik nih. Berarti di PT mana, warga PT apa misalnya. Warga PT apa, berarti warga itu staf dan karyawan lah. Kemudian kendala ini saya buatkan, kalau misalnya kalian ada tambahan silahkan. Baru bab terakhir ini bab 5, yaitu penutup. Penutup silakan kalian baca yang detail. Saya takut ada ketikan yang typo atau apa. Nah, yang titik-titik silakan kalian isi tempatnya di mana. Kalau misalnya ada yang kurang pas, bisa kalian ganti. Saran-saran juga di bagian saran-saran untuk sekolah, untuk perusahaan, bisa kalian baca. Kalau misalnya ada yang kurang serp, bisa ganti atau hapus atau bisa edit. Kemudian ini yang tadi saya bilang daftar pustaka. Nah, ini info yang saya dapat mengenai landasan teori, ini dapatnya dari sini. Nah, misalnya kalian ada lagi dari halaman website perusahaannya, misalnya www.pt apa misalnya xxx.com. Nah, baru cantumin dapat. Ini kenapa cantumin? Kalian dapat informasi tentang sejarah perusahaan, visi misi dari apa namanya, dari website tersebut gitu. Berarti cantumin gitu. Kemudian tahap terakhir yaitu lampiran. Nah, lampiran itu kalian dibuatkan daftarnya. Pertama ada jurnal kegiatan harian prakerin, kalian difotokopi jurnal ya. Kalian kan dikasih jurnal tuh sebindel dari sekolah ya, dalam bentuk jilidan. Nah, itu kalian kan ngisi absen, ngisi kegiatan kalian ngapain di perusahaan tuh kalian fotokopi aja. Nanti kalau ini udah di print baru dilampirin di belakangnya. Kemudian susun ya, pertama berarti lampirannya ini. Kedua berarti kalian fotokopi tuh daftar kehadiran. Kemudian yang ketiga foto-foto kegiatan kalian ngapain tuh
ngapain aja di tempat PKL, kalian foto ngapain aja gitu, yang berbeda fotonya ya, satu halaman atau 2 halaman foto bisa kalian print di sini nanti. Kemudian hasil penilaian dari tempat praktek. Oke, saya kira cukup untuk laporan jurusan administrasi perkantoran ya. Kalau misalnya kalian masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.